kita tercinta. Ukir prestasi tunai Tridharma, semoga Allah harumkan namanya. Penuh cita suci mulia, didik generasi luhur bangsa. Pewaris Ar-Razi Ibnu Sina, empat pilar karakter utama. Kedalaman spiritual, keagungan Allah, keluasan ilmu, kematangan profesional, kamilah itu mengabdi, kader kesehatan Islami, amanatu menjadi insan ulul albab sejati. FKIK UIN Malang, alma mater kita tercinta. Ukir prestasi tunai Tridharma, semoga Allah harumkan namanya. Penuh cita suci mulia, didik generasi luhur bangsa. Pewaris Ar-Razi Ibnu Sina, empat pilar karakter utama. Kedalaman spiritual, keagungan Allah, keluasan ilmu, kematangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekarang warahmatullahi sudah pukul wabarakatuh. 8.30 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di Zoom, namanya sudah 80 orang, sedangkan di akun YouTube sudah sekitar 90-an. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara hari ini. Pertama-tama saya akan memute semua partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kami dari program studi pendidikan dokter dan profesi dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kesempatan kesehatan untuk menyelenggarakan webinar Simposium in Health and Medicine yang pertama atau disingkat dengan SIAM1. Topik SIAM1 pada kesempatan kita hari ini adalah vaksinasi anak di Indonesia. Selanjutnya tiap hari Sabtu selama 5 minggu atau 6 minggu ke depan akan ada webinar siam berikutnya. Topik yang kedua terkait topik COVID-19 yang publikasinya sudah beredar dan sudah bisa dilihat di akun media sosial kami. Telah hadir pada kesempatan kita hari ini adalah Ibu Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Yuyun Yuniwati, Magister Kesehatan, Spesialis Radiologi Konsultan. Telah hadir juga kedua narasumber kita pagi ini. Yang pertama adalah Dr. Ditya Arisanti, Spesialis Anak, Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Malang. Telah hadir juga Dr. Harapan, Master of Infectious Disease, DTMH, PhD, dosen dari Fakultas Kedokteran Unsiah. Sekedar melaporkan kepada Ibu Dekan sekaligus kepada seluruh peserta, webinar kita hari ini sudah kita sosialisasikan sejak 2 minggu yang lalu. Adapun peminat sebenarnya sudah melebihi kuota. Dari form online yang masuk sudah lebih dari 2.000 peserta. 500 peserta kami kirimkan link Zoom, sedangkan sisanya kami kirimkan link YouTube. Sekedar laporan, webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keilmuan bagi seluruh dosen dan karyawan serta mahasiswa di lingkungan FKIK UIN Malang, sekaligus mengembangkan dan diseminasi ilmu kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Mungkin itu dari sambutan dari saya selaku host, moderator, dan penanggung jawab acara. Untuk acara hari ini kita mulai dengan sambutan dari Ibu Dekan, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Dr. Ditya Arisanti, yang ketiga adalah presentasi dari Dr. Harapan, setelah itu baru tanya jawab. Pada akhir acara kami akan posting link untuk sebagai presensi kehadiran, ya, sekaligus untuk mengisi nama dan email. Nah, nama dan email tersebut secara otomatis akan masuk ke e-sertifikat yang dikirimkan ke email Bapak Ibu peserta masing-masing. Jadi jangan sampai nanti emailnya salah atau namanya juga kurang tepat, ya, karena sertifikat akan diproses secara otomatis. Mungkin itu dari saya. Acara selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dekan, Profesor Dr. Yuyun Yuniwati untuk memberikan sambutan kepada seluruh peserta dan narasumber.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Malik selaku host dan moderator serta penanggung jawab acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul walaupun secara daring untuk mengikuti acara yang sangat bermanfaat ya. Saya berharap ini acara yang sangat bermanfaat dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malam. Dalam hal ini program studi kedokteran dan profesi dokter. Jadi acara ini adalah merupakan rangkaian acara seminar in Medicine and Health yang pertama. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, yaitu Dr. Harapan dari UNSIA dan Dr. Ditya dari FKIK yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi acara pada hari ini. Mengisi acara dan tentu saja berbagi ilmu. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Malik tadi, jadi tujuannya adalah supaya kita bisa saling berbagi ilmu, mengupdate ilmu pengetahuan, dan juga bisa bertukar pikiran pada akhir dari presentasi kedua pembicara. Saya juga mengucapkan salut ya dan sangat mengapresiasi Dr. Malik dan tim panitia yang bisa melaksanakan acara pada hari ini. Kalau dilihat dari jumlah peserta ini sangat banyak ya, jadi yang peserta join di link Zoom dan di YouTube. Jadi insya Allah kemanfaatannya juga akan banyak. Demikian saya kira Dr. Malik supaya menyingkat waktu dan supaya webinarnya bisa segera dimulai. Jadi secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar pertama rangkaian SIAM dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim ini secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dekan. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Ditya Arisanti untuk mulai memberikan presentasinya. Bisa langsung share PowerPoint dan bisa dimulai. Monggo, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bismo, juga kepada Dr. Malik selaku moderator untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi ilmu seperti tadi yang telah disampaikan oleh Dekan FKIK UIN, juga moderator. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan berbagi ilmu tentang program imunisasi wajib dan tantangannya di Indonesia. Program imunisasi ini memang cukup hangat di antara kondisi wabah yang sedang melanda negara kita maupun di dunia, karena kita tahu dengan semakin meningkatnya prevalensi untuk COVID sendiri akan menimbulkan ketakutan, kekhawatiran orang tua terhadap program imunisasi anak-anak Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami akan segera masuk ke topik imunisasinya sendiri. Bahwa yang kita tahu bahwa imunisasi merupakan upaya yang dalam kedokteran merupakan investasi terbesar yang keberhasilan terbesar, karena dengan imunisasi kita bisa meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap seseorang, sehingga jika seseorang tersebut sampai terpajan suatu penyakit, maka tidak akan sampai terjadi
penyakit yang parah ataupun tidak akan menjadi sakit. Kemudian dan vaksinasi ini juga dapat menyelamatkan 2-3 juta nyawa setiap tahunnya ya, 2 juta anak setahunnya. Tentunya ini merupakan upaya yang paling efektif dalam mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena kita tahu banyak penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sampai saat ini masih belum ditemukan untuk pengobatannya. Jadi upaya yang paling efektif adalah dengan pencegahan. Tujuan imunisasi tentunya yang tadi telah disampaikan yaitu adalah untuk melindungi seseorang terhadap penyakit tertentu sehingga jika terpajan tidak akan menjadi sakit parah ataupun juga tidak terjadi sakit. Dan tentunya hal ini akan menurunkan prevalensi penyakit secara keseluruhan dan pada akhirnya tujuannya adalah untuk mengeradikasi penyakit itu tersendiri. Ini mungkin hanya penyegaran saja ya, jadi untuk kekebalan sendiri muncul masuknya adalah dari antigen yang kemudian akan memicu kekebalan humoral seluler kita, kemudian dan kekebalan itu tersendiri ada yang masuk secara aktif maupun pasif. Tentunya kalau aktif seperti kita terpajan penyakit secara alami maka waktunya bisa singkat, tapi kalau yang dari pasif bisa lama. Kemudian untuk imunisasi sendiri secara pemerintah menurut Permenkes nomor 12 tahun 2017 dulu mungkin kita sering dengar dengan imunisasi dasar lengkap. Tapi imunisasi dasar lengkap ini saat ini diubah istilahnya menjadi imunisasi rutin lengkap. Tentunya dengan maksud sama ini sering pemikiran di masyarakat bahwa imunisasi dasar lengkap itu kalau sudah imunisasi dasarnya terpenuhi maka tidak akan dilanjutkan ke imunisasi lanjutan. Padahal kita tahu bahwa imunisasi program nasional tersebut sebenarnya adalah selain imunisasi dasar yang kita berikan pada anak-anak usia di bawah 1 tahun, kemudian dilanjutkan ke imunisasi lanjutan yaitu untuk anak usia bawah 2 tahun, kemudian di program BIAS yaitu bulan imunisasi anak sekolah serta wanita usia subur untuk tentunya mendapatkan kekebalan secara optimal sampai dewasa. Kemudian juga imunisasi pilihan. Untuk kesempatan ini memang kita hanya membicarakan untuk imunisasi program nasional terlebih dahulu. Untuk imunisasi pilihan seperti mungkin imunisasi yang diberikan pada haji, kemudian pada yellow fever dan lain-lain mungkin bisa disampaikan di kesempatan selanjutnya. Jenis vaksin tentunya dari berbagai vaksin yang ada yang dari virus, ada yang bakteri, dan itu ada yang bentuk hidup yang dilemahkan, dalam arti dilemahkan baik dengan suhu maupun bahan kimia, kemudian atau juga dengan vaksin inaktif. Vaksin hidup antara lain seperti BCG yang untuk mencegah penyakit TBC berat, kemudian kalau untuk vaksin hidup yang dari virus seperti campak, parotitis, polio, polio oral, kemudian rubella, varicella. Ini contoh-contoh gambar vaksin. Mungkin kalau beberapa di antara kita waktu masa kecilnya mungkin masih belum mendapat, yang baru adalah untuk yang polio injeksi. Karena polio injeksi ini baru dikenalkan atau baru diberikan di Indonesia pada tahun 2016. Jadi masih sekitar 3-4 tahun. Kemudian ini untuk jadwal imunisasi dasar tentunya yang mungkin kita sudah pernah tahu ya. Jadi untuk anak-anak yang segera setelah lahir atau dengan batas 0 sampai 7 hari itu kita berikan hepatitis B atau hepatitis B0 kalau kita sebutnya. Kenapa kita berikan segera setelah lahir? Karena negara kita masih endemis, kemudian juga untuk menjadi transmisi dari maternal, kemudian juga menghindarkan dari karier kronis. Kemudian untuk usia 1 bulan, ini ada beberapa. Jadi ada yang kalau misalnya bayi-bayi yang lahir di rumah, tentunya mungkin di daerah-daerah terpelosok yang masih jauh dari rumah sakit, mereka terpaksa melahirkan di rumah,
maka mereka mendapatkan vaksin hepatitis B dan polio. Sedangkan kalau untuk yang lahir di rumah sakit, mereka hanya mendapatkan hepatitis B saja. Sedangkan untuk BCG dan polionya kita berikan pada waktu kontrol, yaitu atau waktu usia 1 bulan. Kemudian usia 2 bulan bisa diberikan vaksinasi DPT, jadi ini kombinasi DPT, yaitu untuk difteri, pertusis, tetanus, kemudian hepatitis B, hemofilus influenza B, dan polio. Untuk bulan 2, 3, dan 4, jenis vaksinnya sama, yaitu vaksin kombinasi DPT HB-HIB itu dalam bentuk satu vaksin injeksi, yaitu kita sering sebut kalau untuk program pemerintah Pentabio. Kemudian diberikan juga dengan polio oral, yaitu polio oral 2, 3, dan 4. Mungkin yang baru di sini adalah pada waktu usia 4 bulan, sebaiknya diberikan bersamaan dengan polio 4 oral, itu diberikan, atau polio 4 tetes ya, jadi diberikan polio injeksi. Nah ini yang tadi saya sampaikan baru diberikan di Indonesia sejak 2016. Namun memang nanti kita bahas di bagian tantangan ya. Jadi untuk vaksin IPV ini masih beredar terbatas. Jadi masih beredar di puskesmas, kemudian juga sangat-sangat terbatas. Jadi memang kadang-kadang masih sering kosong. Kemudian usia 9 bulan itu adalah vaksinasi campak dan atau MR ya. Kemudian untuk usia 18 bulan itu diberikan ulangan atau booster dari DPT HB-HIB 4 dan campak. Kemudian IPV sendiri yang tadi saya sampaikan sudah diberikan mulai Juli 2016, sedangkan vaksin MR ini baru diberikan tahun 2017 di Pulau Jawa dan 2018 di luar Pulau Jawa. Sedangkan ini adalah imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan ini memang cukup menjadi kendala karena memang programnya adalah melalui sekolah. Tentunya melalui sekolah itu kita tahu banyak kendala ya, entah yang ada anak yang tidak masuk atau sekolah swasta atau mungkin sekolah-sekolah yang masuk. Jadi di kelas 1 SD bisa kita berikan vaksinasi difteri, tetanus, campak, kemudian untuk kelas 2 dan 3 kita berikan vaksinasi tetanus dan difteri. Ini D-nya kecil karena dia dosisnya lebih kecil dibanding dengan difteri yang kita berikan pada usia-usia sebelumnya. Dan kemudian pada waktu kelas 5 ini diberikan vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV ini sebetulnya di Indonesia sudah diberikan melalui BIAS di DKI Jakarta, yaitu mulai 2016, dan di DI Yogyakarta mulai 2017. Ini jadwal imunisasi yang kita sering lihat, mungkin ibu-ibu sering lihat, kalau mungkin ada ibu-ibu muda yang mengikuti acara webinar ini kita sering lihat di buku KIA. Jadi di situ terpampang ada imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan yang di bagian kotak bawah. Nah, kemudian ini adalah rekomendasi dari jadwal imunisasi usia anak 0 sampai 18 tahun yang menurut IDAI terakhir adalah rekomendasi tahun 2017. Di sini sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya rekomendasi IDAI memang ada beberapa perbedaan untuk pemberian jadwal vaksinasi, tapi untuk sekarang sudah sama. Hanya di rekomendasi IDAI ini memang terpampang juga untuk vaksinasi tambahan yang bukan program, jadi seperti tifoid, hepatitis, varicella, kemudian Japanese encephalitis, meskipun Japanese encephalitis sudah beberapa diberikan di Provinsi Bali. Nah, untuk Indonesia sendiri sebetulnya memang baru menyediakan vaksin program secara gratis, antara lain seperti yang tadi disampaikan, yaitu hepatitis B, polio oral dan injeksi, BCG, pentavalen, DPT, hepatitis B dan HIV, kemudian MR, dan untuk HPV, PCV, serta Japanese encephalitis, ini masih program di beberapa provinsi saja.
Jadi seperti untuk IPV itu sudah mulai sejak tahun 2016, kemudian kalau untuk PCV itu masih 2017 dan 2018 di Provinsi NTB, kemudian juga Bangka Belitung. Kemudian untuk yang Japanese encephalitis memang masih baru ya, jadi tahun 2018 ini masih diberikan untuk Provinsi Bali. Tentunya dengan pertimbangan karena memang di Bali masih banyak untuk peternakan babi, jadi merupakan daerah endemis. Namun yang perlu kita sampaikan di sini adalah bahwa semua vaksin-vaksin di luar program pemerintah tersebut adalah sama pentingnya. Jadi bukan berarti kalau belum ada program pemerintah gratis maka mungkin tidak terlalu penting, bukan. Jadi sebenarnya sama pentingnya untuk mencegah penyakit berbahaya. Tapi itu tadi mohon maaf, jadi belum disediakan gratis oleh pemerintah karena memang belum tersedia biaya. Karena tentunya biaya untuk vaksinasi sangat-sangat besar. Mungkin kalau untuk yang saya sampaikan di sini untuk vaksinasi polio. Polio itu sebetulnya cukup unik karena memang sebetulnya sejak 2014 kita sudah tereradikasi polio, kemudian tapi ditemukan kasus tahun 2018 di Papua, itu satu kasus dari vaksin derived poliovirus jadi tipe 1, dan di dunia jadi Filipina terutama di September 2019 ditemukan 2 kasus dari vaksin derived poliovirus yang tipe 2. Vaksin polio ini di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Jadi pada tahun 2016 dulu kita masih menggunakan vaksin polio tetes yang jenis trivalen. Jadi trivalen ini maksudnya vaksin polio trivalen itu mengandung virus polio strain 1, 2, dan 3. Kemudian karena strain 2 sudah tereradikasi, kemudian digantilah menjadi OPV atau oral polio vaksin atau vaksin polio tetes yang jenis bivalen. Jadi dia hanya mengandung virus polio tipe 1 dan tipe 3. Untuk tipe 3 ini alhamdulillah juga sudah tereradikasi pada tahun 2019. Kemudian jadi sekarang tinggal yang belum tereradikasi adalah tipe 1. Nah, kemudian ada tambahan yang tadi disampaikan yaitu polio vaksin yang inaktif atau vaksin polio injeksi yang kita berikan bersamaan dengan polio keempat. Itu adalah untuk menambah artinya kekebalan secara keseluruhan, jadi untuk mengeradikasi tipe 1. Dan tentunya di tahun-tahun berikutnya diharapkan semua anak-anak sudah mendapatkan vaksin polio yang inaktif ini atau yang injeksi. Lalu kalau mungkin ada pertanyaan, mengapa anak-anak sekolah sudah imunisasi dasar lanjutan kok masih perlu ditambah dengan imunisasi ulang lagi? Karena tentunya kekebalan tadi ada turun ya, ada masa turun, kemudian itu harus diberikan tambahan dengan imunisasi ulang supaya harapannya bisa tetap tinggi sampai remaja maupun dewasa. Kita masuk ke tantangan imunisasi di Indonesia. Jadi sekitar tahun 2007-2013 itu banyak orang tua yang menolak imunisasi DPT. Dan ini akan berdampak kepada kematian ya, jadi jumlah kasus yang meninggal waktu itu cukup banyak. Jadi terjadi KLB lagi di sekitar 2017-2018 di 33 provinsi. Jadi dari data imunisasi dari Kemenkes bahwa anak-anak di Indonesia itu yang tidak pernah imunisasi cukup banyak ya, jadi sekitar 66%, yang tidak lengkap 31%, yang lengkap hanya 3%. Kemudian juga untuk kasus campak dan rubella. Kasus campak rubella ini masih cukup banyak. Jadi dari kalau kita lihat di tabel 2014 sampai 2017, jumlah kasus kemungkinan campak rubella juga meningkat. Namun banyak juga di sini yang sudah positif. Jadi setelah dikonfirmasi kasus campak dan rubellanya adalah sekian. Kebanyakan kasus-kasus campak yang orang tua memandang anak saya kemarin campak tapi ringan, tidak sampai
terjadi radang paru atau tidak terjadi pneumonia atau tidak sampai terjadi radang otak. Dan itu tentunya belum pasti itu adalah campak. Bisa saja itu rubella yang dampaknya adalah di kemudian hari. Dan kasus campak ini tidak hanya di Indonesia meningkatnya, jadi dia meningkatnya juga di dunia. Ini mungkin berita-berita yang ada di media sosial, hanya sebagian kecil. Juga buku-buku yang istilahnya menambah istilahnya untuk terjadinya tantangan imunisasi sendiri ya. Jadi ada yang menolak vaksin, kebanyakan adalah menolak vaksin. Kemudian juga ada yang terkait dengan isu agama, kemudian juga dengan adanya konspirasi dari kelompok-kelompok yang ragu terhadap imunisasi, baik itu yang dikaitkan dengan penyakit maupun dengan isu lainnya. Jika kita lakukan istilahnya kita kesimpulkan untuk tantangan imunisasi di Indonesia maupun di Asia Tenggara, sebenarnya tantangan imunisasi faktor-faktornya hampir sama. Jadi sebenarnya semuanya adalah mulai di kehilangan kesempatan di imunisasi dan keraguan atau penolakan orang tua. Kalau kehilangan kesempatan di imunisasi ini maksudnya seperti kondisi sakit, kemudian dia jadi batal imunisasi, kemudian untuk kesempatan berikutnya dia tidak bisa, entah karena memang ketidakmampuan dari orang tua, atau mungkin juga fasilitas kesehatannya. Kemudian kalau yang sekarang di era pandemi ini tentunya sangat-sangat menjadikan imunisasi ini sangat berat, karena dalam kurun waktu beberapa bulan ini untuk cakupan imunisasi sangat-sangat menurun, dan ini sangat-sangat tidak kita harapkan, karena tentunya ini akan membawa dampak yang cukup membahayakan di waktu-waktu selanjutnya. Untuk keraguan maupun penolakan orang tua memang banyak faktor. Jadi ada banyak kelompok untuk orang tua ini. Ada yang karena tidak tahu atau tidak sadar, atau memang juga tidak peduli. Kemudian ada yang tidak mengetahui resiko serta manfaat dari imunisasi tersebut. Namun juga ada yang sudah mengetahui, sudah membaca, kemudian tapi memang dari keyakinan agama maupun budaya serta juga ekonomi itu menjadikan kelompok-kelompok yang ragu terhadap imunisasi. Juga program vaksinasi sendiri itu di Indonesia juga menjadi tantangan, karena kita tahu bahwa untuk di pelosok-pelosok maupun ini adalah posyandu itu hanya 1 bulan sekali. Nah, tentunya 1 bulan sekali itu belum tentu anak-anak yang terjadwal imunisasi itu di dalam kondisi sehat, orang tuanya bisa mengantar, tidak ada kerepotan lain, itu tentunya tergantung prioritas dari orang tua. Kemudian juga bisa karena faktor puskesmasnya jauh atau bukannya hanya pagi gitu ya, atau orang tuanya repot karena pagi biasanya harus kesibukan rumah tangga misalkan. Atau kemudian juga dari program bulan imunisasi anak sekolah yang hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Kemudian kalau di rumah sakit biasanya masalahnya adalah karena jauh ya, antrinya panjang. Jadi akhirnya mereka tidak jadi memberikan vaksinasi untuk anak-anaknya. Sedangkan keraguan orang tua untuk keamanan kadar merkuri dalam vaksin, bahwa dari penelitian bahwa etil merkuri dalam vaksin itu sudah sangat rendah ya, jadi tidak melebihi batas yang diizinkan. Rata-rata per minggu, jadi dari jumlah vaksin yang kita berikan pada usia tertentu tersebut, itu hanya mendapat 1,25 mikrogram per kilogram berat badan per minggunya. Dan batasan WHO sendiri sekitar 159 mikrogram per kilogram berat badan per minggu. Jadi tentunya ini sangat-sangat kecil ya. Dan memang kita berikan vaksinasi juga bukan yang tiap hari gitu. Kemudian kalau dari keraguan dari sisi agama, tentunya kita di sini didasari oleh fatwa dari MUI yaitu tahun nomor 4 tahun 2016, bahwa di sana telah disebutkan bahwa imunisasi itu pada dasarnya dibolehkan mubah ya, sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Dan tentunya kalau tidak diimunisasi kemudian dia jadi sakit lebih berat, meninggal,
cacat permanen tentunya, maka hukum imunisasi menjadi wajib. Dan untuk vaksinasi yang MR, measles rubella, itu disebutkan juga di Fatwa MUID nomor 33 tahun 2018 bahwa di sana telah disebutkan diperbolehkan dengan alasan ada kondisi keterpaksaan, gitu ya. Jadi belum ada vaksin MR yang halal dan suci, serta didasari oleh keterangan dari ahli yang kompeten. Kalau dari sisi harga, nah dari sisi harga jenis-jenis vaksin terutama yang baru ya. Kalau yang tadi kan sudah diberikan oleh pemerintah. Ini vaksin-vaksin yang masih belum diberikan pemerintah secara gratis, secara merata. Jadi seperti vaksin polio, yang injeksi, MR, Japanese encephalitis, kemudian pneumococcal conjugate vaksin, dan human papilloma virus ini memang masih beberapa terpaksa membeli. Dan tentunya dari harga-harga seperti ini bagi sebagian masyarakat hal ini cukup berat ya. Jadi ini merupakan salah satu tantangan imunisasi. Sedangkan kalau kita masuk sekarang di era wabah, ya era pandemi, selama beberapa bulan vaksinasi sangat-sangat terpuruk ya cakupannya. Namun kita tetap harus menjalankan karena memang jika tidak dijalankan maka ini akan menimbulkan wabah di kemudian hari. Oleh karena itu pelayanan imunisasi harus dilakukan dengan sistem triase. Mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan juga saudara-saudara sekalian juga sudah mengetahui kita kemana-mana sekarang sudah di screening suhu ya. Jadi pelayanan imunisasi ke rumah sakit, posyandu, puskesmas pun kita juga tetap dilakukan screening suhu, screening keluhan, screening kontak. Tentunya ini untuk memberikan keamanan ya bagi tentunya bagi bayi, bagi pengantar, orang tua, komunitas serta petugas tersendiri. Dan tentunya harus dilakukan pemisahan pelayanan. Ini sudah dikeluarkan juga ada petunjuk teknis dari Kemenkes tentang pelayanan imunisasi pada masa pandemi. Mungkin bisa kita rekam nanti. Jadi yang kita tahu bahwa hingga saat ini kita belum ada imunisasi ya untuk mencegah COVID. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan tindakan yang gegabah dengan menambah resiko penyakit yang lain yang sebenarnya kita bisa cegah dengan imunisasi. Dan imunisasi pada usia kurang 18 bulan sebaiknya tetap diberikan, ya, tentunya dengan protokol kesehatan. Kemudian untuk strategi menghindari keramaian di ruang tunggu tentunya bisa kita atur. Tentunya sudah banyak rumah sakit melakukan inovasi, jadi dari ada yang mengatur jadwal untuk janji temu imunisasi, kemudian ada yang menggabungkan kegiatan imunisasi bersama dengan pelayanan kesehatan preventif lain, jadi dipisah dengan pelayanan kesehatan untuk yang kuratif. Kemudian ada juga yang melakukan dengan imunisasi di area terbuka, serta tetap ada jarak fisik dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga layanan imunisasi dan ruang tunggu yang harus dipisahkan dari layanan pengobatan. Untuk kesimpulan dari pemaparan kami bahwa imunisasi rutin tetap harus diberikan, terutama pada anak usia di bawah 18 bulan. Kemudian juga diperlukan upaya bersama. Tentunya masih banyak perlu upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi tantangan imunisasi nasional dari berbagai juga perlu edukasi yang jelas kepada masyarakat dan orang tua. Kemudian juga menurunnya cakupan imunisasi di masa sekarang yang kita takutkan adalah menyebabkan wabah di kemudian hari. Demikian, terima kasih pemaparan yang saya sampaikan. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ditya atas presentasinya. Mungkin untuk share-nya bisa diakhiri, Dok. Share screen-nya. Ya. Untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Harapan
Dokter Harapan ini dari Fakultas Kedokteran Unsia. Beliau menyelesaikan S2 di University of Western Australia, kemudian melanjutkan diploma Tropical Medicine di Bangkok, dan juga menyelesaikan PhD di University of Western Australia. Saya persilakan kepada Dokter Harapan untuk bisa share presentasi dan memulai presentasinya. Mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit. Baik. Silakan, Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya diundang, bukan diundang ya, Pak ya, diajak gitu ya, memberikan sharing pengetahuan sedikit. Mas Malik udah bisa kelihatan apa saya? Sudah bisa, Dok. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan, apa yang sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan mengenai vaksin asistensi dan acceptance. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu perhatikan ada sedikit perbedaan antara judul presentasi yang ada di katakanlah di pengumuman dan di sini, karena saya melihat tidak keseluruhan apa yang akan saya sampaikan itu akan berhubungan dengan agama gitu. Jadi saya sedikit ubah sedikit. Nah, kalau kita perhatikan seperti Dr. Ditya tadi telah sampaikan bahwa vaksin di Indonesia itu sebenarnya udah sangat lama. Kalau kita perhatikan sejak tahun 1954 itu sudah di Indonesia udah ada kampanye anti smallpox. Nah, kalau kita perhatikan sejak tahun 1954 sampai sekarang, beberapa penyakit memang sudah tereradikasi, namun sampai sekarang vaksinasi di Indonesia masih menjadi permasalahan. Nanti kita lihat bahwa apa yang terjadi trennya pada beberapa tahun terakhir ini sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ini merupakan vaksinasi wajib di Indonesia, permasalahan wajib di Indonesia itu adalah vaksinnya gratis tetapi tidak ada sanksi. Nah, itu jadi permasalahan. Nah, kalau seandainya pemerintah benar-benar ingin mengenforce dari vaksinasi di Indonesia, cakupannya harus tinggi, maka harus ada sanksi. Kalau seandainya kita bercermin pada beberapa negara berkembang, kalau seandainya anak-anak belum vaksinasinya belum lengkap, maka tidak boleh masuk ke sekolah, katakan demikian. Tidak bisa masuk ke TK. Nah, sedangkan di Indonesia katanya vaksin wajib, tetapi tidak ada sanksi itu. Nah, itu menjadi dilema. Mengapa itu juga tidak bisa kita lakukan? Karena salah satunya adalah strata di ekonomi kita yang agak sulit, kemudian banyak permasalahan nanti yang akan terjadi. Tetapi nanti saya akan fokus pada masalah dari orang tua. Nah, kalau kita lihat vaksinasi pada tahun 2007, 2013, 2018, kalau kita perhatikan bahwa di tahun-tahun dekade sebelumnya itu terjadi peningkatan. Tetapi pada beberapa tahun belakangan itu terjadi penurunan. Kalau seandainya kita maju lagi pada tahun 2020, kemudian ini akan sangat menurun. Kalau kita perhatikan ini yang komplit, imunisasinya komplit, kemudian ini yang imunisasinya yang tidak lengkap. Nah, artinya kalau seandainya yang lengkap meningkat, berarti yang tidak lengkapnya menurun, itu sebenarnya sama saja. Tetapi ada kecenderungan pada tahun-tahun terakhir terjadi penurunan. Nah, kalau seandainya kita lihat per provinsi, kalau perhatikan Aceh, katakan di sini, ini Aceh, itu sangat rendah sekali. Kalau kita perhatikan 2013, 2018 sangat turun hampir 20% vaksinasinya. Sedangkan di Bali katakan terjadi peningkatan vaksinasi, cakupan vaksinasinya, which is hampir mendekati 100. Kalau kita perhatikan bahwa di Aceh itu sebagian pada umumnya merupakan masyarakat yang Muslim, katakan demikian, sedangkan di Bali rata-rata mayoritas katakan yang Hinduism. Nah, secara simpel dapat dikatakan bahwa ternyata ada ternyata hubungan antara agama terhadap
cakupan vaksinasi. Nah, tetapi kita sebenarnya tidak bisa melakukan analisis mudah seperti itu, tapi kita harus lebih dalami lagi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau kita perhatikan detail dari per vaksin, itu vaksinnya berbeda-beda. Kalau seandainya hepatitis B0, katakan demikian, yang diberikan pada saat lahir, nah itu ada peningkatan antara 2013 dari 2018, karena mungkin memang ini dilakukan di fasilitas kesehatan. Tetapi beberapa vaksin yang terjadi bisa yang tidak wajib, bukan tidak wajib, tetapi pemberiannya bisa dilakukan atau harus berhubungan dengan kemauan orang tua, itu hampir rata-rata menurun. Katakanlah ya dia DPT, kemudian polio dan kemudian apa yang terjadi karena penurunan ini, katakanlah demikian, karena penurunan yang signifikan pada tahun 2017 terjadi outbreak dan kita melaporkan outbreak difteri. Kita juga melaporkan, tapi ini cuma letter to editor pada tahun 2019 bahwa di Aceh salah satunya termasuk yang paling parah kejadian outbreak difteri ini. Walaupun secara angka tidak masih dikalahi oleh provinsi-provinsi lain, tetapi secara mortalitas Aceh sangat tinggi. Nah, saya dapat memperkirakan bahwa salah satunya adalah karena turunnya angka cakupan imunisasi difteri atau DPT di Aceh. Nah, apa yang menjadi permasalahan sebenarnya pada vaksinasi di Indonesia? Minimal ada 3. Yang pertama adalah sistem kesehatan, kemudian ada sistem penyampaian oleh atau yang penyampai, misalkan kalau di Indonesia itulah nakes, nakes, dokter, perawat, bidan, segala macam. Kemudian ada yang masalah parental, yaitu orang tua. Nah, kalau seandainya di sistem kesehatan itu termasuk yang cost, artinya apakah vaksinnya mahal ataupun pelayanannya, sistem pelayanannya yang tidak di cover oleh pemerintah dan segala macam. Kemudian seperti Dr. Ditya tadi sampaikan bahwa kalau kita bicara katakanlah ya di Papua, saya PTT di Papua sekitar 1 tahun. Nah, itu sangat jadi permasalahan adalah supply chain kalau seandainya kita untuk penyimpanannya itu sangat tidak ideal di sana. Kemudian termasuk kalau seandainya yang di petugas kesehatan rendahnya pengetahuan nakes kita terhadap vaksinasi. Nah, kalau seandainya petugas kesehatan kita saja pengetahuannya rendah, apa yang harus disampaikan ke masyarakat? Pasti pengetahuan di masyarakatnya nanti juga akan rendah. Karena mengapa? Ini nanti akan mempengaruhi apa yang diterima oleh oleh orang tua, karena orang tua itu sumber informasinya itu salah satunya adalah dari petugas kesehatan. Nah, kalau seandainya pengetahuannya atau pemahaman orang tua terhadap vaksin itu rendah, maka otomatis kemauan mereka untuk melakukan vaksinasi anak itu sangat juga akan rendah. Termasuk nanti di sini adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini merupakan permasalahan yang sangat serius dan tidak bisa kita lakukan secara mandiri, harus secara keseluruhan, kemudian harus secara komprehensif, termasuk nanti ada di sini adalah kepercayaan. Nah, ini kepercayaan sebenarnya bisa kita lawan dengan informasi yang baik dari saat penyampaian. Nah, nanti saya akan fokus kepada masalah ini. Nah, apa itu vaksin resistensi atau ketidakmauan vaksinasi, yaitu delay. Delay itu bisa menyatakan diterlambatkan, artinya tidak dilakukan secara jadwal yang sudah disampaikan oleh katakanlah dari dokter atau dari pemerintah seperti itu. Tetapi ini bukan disebabkan oleh ketiadaan dari vaksin. Nah, kalau seandainya di Papua katakan mereka tidak melakukan vaksinasi karena tidak adanya vaksin atau tidak ketersediaan vaksin, itu bukan vaksin resistensi, tetapi itu yang seperti telah disampaikan tadi, keterlambatan karena permasalahan yang dilakukan logistik, katakan demikian. Nah,
seberapa parah sih sebenarnya vaksin resistensi ini. Badan Kesehatan Dunia melis ini sebagai threat of global health. Jadi ada 10 threat of for the global health pada tahun 2019 yang di-list oleh pemerintah oleh Badan Kesehatan Dunia, termasuk adalah vaksin resistensi, termasuk Ebola di dalamnya, termasuk global pandemi dari influenza. Jadi kalau seandainya demikian, vaksin resistensi ini dapat diperkirakan atau dapat disandingkan dengan permasalahan Ebola yang terjadi. Jadi sebenarnya sangat besar karena ini sangat berpengaruh terhadap tingkat atau prevalensi penyakit yang akan terjadi. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri apa yang jadi permasalahan? Karena gini, kampanye vaksinasi di Indonesia sudah dilakukan sejak 50-an, 1950-an, tetapi kita melihat bahwa cakupan imunisasi di Indonesia semakin lama semakin menurun. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan? Apakah memang pemerintah kita yang tidak bekerja? Apakah memang ada kelompok-kelompok anti vaksinasi yang benar-benar giat bekerja atau ada faktor lain? Nah, kita memperkirakan bahwa salah satu faktor yang sangat penting adalah peran orang tua. Kalau seandainya orang tua memiliki kalau seandainya orang tua tidak memiliki pengetahuan yang baik, vaksin resistensi mereka tinggi, maka otomatis anak-anak vaksinasinya akan rendah. Karena anak-anak ini akan sangat tergantung dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau seandainya, karena anak-anak tidak bisa melakukan vaksinasi sendiri, mereka tidak memiliki pilihan untuk memilih mau vaksinasi atau tidak. Jadi tergantung dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu kita lakukan beberapa penelitian sejak tahun 2000 saya belum lahir kali ya. Pada tahun 2014 ke depannya kemudian kita lakukan beberapa penelitian untuk melihat vaksin acceptance dan vaksin penerimaan vaksin dan penolakan vaksin di Indonesia. Nah, yang pertama kita lakukan salah satunya ini ini khusus untuk melihat vaksin resistensi pada orang tua. Nah, kita lakukan di Aceh dan di Sumatera Barat, kemudian kita nilai vaksin resistensi orang tua itu menggunakan kuesioner yang kita kenal dengan parent attitudes about childhood vaccines, which is kita ada terdiri dari 3 domain, behavior, general attitude, dan safety and efficacy. Nah, kita lakukan penelitian ini, kita dapatkan apa yang kita dapatkan adalah 15,19% orang tua itu ada vaksin resistensi. Artinya dia tidak mau melakukan vaksinasi. Sebenarnya ini sangat rendah. Kalau seandainya 15%, artinya hanya 75% dong yang mereka yang mau yang melakukan vaksinasi. Nah, sebenarnya 75% itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya, kalau vaksin resistensi 15% itu sebenarnya sangat tinggi. Tetapi kalau kita melihat secara detail, apa yang terjadi adalah domain safety and efficacy itu hampir 61%. Artinya apa? Mereka hesitant atau tidak mau atau ada keraguan atau mereka tidak mau melakukan vaksinasi karena faktor safety and efficacy. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa safety and efficacy sebenarnya masyarakat itu tidak tahu apa-apa. Mereka tidak melakukan penelitian, mereka tidak melakukan kajian terhadap safety and efficacy. Informasi safety dan efficacy itu mutlak, apakah itu dari pemerintah, apakah itu dari tenaga kesehatan, terutama dokter, bidan, perawat yang membawahi tentang vaksin dan segala macam. Nah, artinya apa? Apa yang ingin saya sampaikan bahwa masalah safety dan efikasi vaksin ini sebenarnya dapat dikontrol. Artinya kalau pemerintah ingin melakukan katakanlah campaign ya, masalah efek samping, masalah keamanan, masalah efektivitas itu bisa dibungkus secara bagus. Sehingga informasi yang tersebar ke masyarakat tidak simpang siur. Karena apa yang menjadi permasalahan kita adalah anti vaksin itu mainnya mereka di sini. Jadi katakanlah mereka bermain di efek sampingnya tinggi, informasi yang fake information yang mereka sebarkan atau efikasinya yang rendah segala macam, sehingga dengan simpang siurnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat maka
apa namanya itu membuat masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi. Nah, apa yang kita dapatkan bahwa sebenarnya dari penelitian kita itu 86% lebih itu mereka mau loh memvaksinasi kalau seandainya ada vaksin gitu. Itu sangat tinggi. Kemudian tetapi kebanyakan mereka itu concern terhadap vaksin safety termasuk efek samping dari vaksin itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Ibu-ibu muda dan mereka yang berasal dari golongan atau pendidikan rendah itu lebih hesitant. Nah, kalau demikian harus kita sebagai katakanlah sebagai tenaga kesehatan harus mentarget nih ibu-ibu muda karena ibu-ibu muda ini masih labil, mungkin pengetahuannya juga masih rendah, jadi komplit di sana. Kemudian apa namanya itu kekhawatirannya sangat tinggi. Jadi informasi yang harus disampaikan itu juga harus lebih detail sehingga mereka mau memvaksinasi gitu. Karena ketika mereka memiliki pengetahuan yang baik terhadap vaksin, maka anak pertama mereka vaksinasi, begitu juga anak-anak selanjutnya gitu. Jadi sangat penting. Kemudian adanya misinformasi, ada misinformasi di masyarakat itu yang menjadi permasalahan juga. Sehingga seperti sudah sampaikan tadi bahwa diseminasi informasi yang bagus, yang baik, yang akurat, yang dapat dipercaya oleh masyarakat itu sangat penting yang bisa dilakukan oleh kita sebagai tenaga kesehatan gitu. Sehingga kita berharap dapat meningkatkan vaksinasi. Nah, itu kalau seandainya kita bicara vaksin hesistensi. Nah, ada dua komponen yang bisa kita periksa, apakah itu vaksin hesistensi, keengganan mereka melakukan vaksinasi, atau penerimaan mereka terhadap vaksin. Nah, kalau seandainya vaksin belum ada nih ceritanya. Nah, belum ada vaksinasi, kita menilai penerimaan vaksin. Nah, misalkan kami melakukan penelitian terhadap terhadap vaksin Zika. Mas Malik, Dr. Malik juga sebenarnya masuk nggak ya? Saya rasa masuk dalam penelitian ini. Jadi kita dapatkan bahwa bahkan vaksin yang belum ada pun sekitar 80% itu mereka mau loh menerima vaksin ini gitu. Jadi penerimaan mereka itu sangat besar. Tetapi lagi-lagi bahwa banyak faktor yang mempengaruhi mereka mengapa mereka mau atau mengapa mereka menolak. Salah satu mereka menolak itu karena pengetahuan mereka yang tidak bagus. Kemudian tingkat pendidikan mereka yang tidak bagus. Kemudian pendidikan mereka kemudian ada atau tidak mereka bekerja karena kalau seandainya vaksin baru, katakan vaksin Zika, vaksin dengue segala macam, itu mereka harus membeli sehingga faktor utama salah satunya adalah mereka punya pekerjaan atau tidak. Kalau seandainya mereka pekerjaan, mereka memiliki pemasukan. Nah, pemasukan itu kan mempengaruhi nanti. Apakah mereka sudah pernah mendengar atau belum tentang Zika? Karena begini, kalau seandainya mereka pernah mendengar, mereka pengetahuan mereka bagus, maka cara pandang mereka dalam preventif, usaha untuk preventif juga akan bagus, salah satunya dengan vaksinasi. Nah, termasuk salah satu yang paling berpengaruh adalah kalau seandainya sikap mereka terhadap vaksinasi anak itu bagus, maka penerimaan terhadap vaksin mereka itu juga akan bagus. Jadi sangat kompleks. Nah, kalau seandainya demikian, faktor lain apa yang berpengaruh? Nah, ini menarik, penelitian ini dilakukan oleh Dr. Agung. Saya nggak tahu apakah ini dokter atau Mas Agung aja lah ya, Bapak Agung sama teman-temannya. Ini dilakukan di Tangerang Selatan. Ini kualitatif. Saya tidak expert, tidak terlalu memahami terhadap kualitatif untuk melakukannya gitu. Kualitatif, tetapi memahami sangat penting. Penelitian ini sangat, saya rasa sangat menarik. Apa yang ditemukannya bahwa vaksin hesistensi itu ada beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kepercayaan. Apakah kepercayaan terhadap Islamic belief, kemudian kepercayaan mereka terhadap faktor natural immunity. Artinya apa natural immunity?
lu kalau seandainya anak nggak dibiarin, nggak divaksinasi juga akan hidup gitu. Nah, jadi natural immunity, anak akan ada imunitasnya. Nah, yang kepercayaan seperti ini yang jadi permasalahan juga, termasuk alternatif medicine. Nah, sekarang banyak orang yang melakukan kedokteran alternatif gitu. Bukan kedokteran alternatif. Kedokteran alternatif ada tempatnya, tetapi pengobatan alternatif, beberapa pengobatan alternatif itu akan mempengaruhi dari vaksin atau persepsi terhadap imunisasi. Nah, termasuk yang paling penting itu adalah ketidakpercayaan pada pemerintah. Ini menarik karena mengapa? UI itu berada di bawah pemerintah. Nah, jadi kalau seandainya masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, maka mereka menjadi tidak percaya terhadap MUI. Nah, penelitian ini juga mendapatkan bahwa kalau seandainya orang-orang tua yang tidak melakukan vaksinasi itu, apa yang mereka dapatkan? Mereka lebih percaya terhadap pendapat dari pemuka agama di sekeliling mereka. Jadi katakanlah ustadz, pemimpin segala macam, pemimpin pesantren segala macam yang berada di masyarakat di sekeliling mereka dibandingkan MUI. Nah, jadi apa yang terjadi? Walaupun MUI mengatakan boleh, mengatakan halal segala macam, tetapi kalau seandainya ustadz mereka atau pemuka agama mereka di masyarakat itu menyatakan, oh tidak, karena begini. Beberapa pemuka agama kita tidak dapat dipungkiri ada mereka yang memang lebih ekstrim, katakan demikian, lebih keras terhadap vaksin ini. Jadi kadang pandangan mereka terhadap vaksin ini juga berbeda antara MUI dan beberapa tokoh yang lain, sehingga ini sangat mempengaruhi. Dan ini sangat penting. Faktor yang lain adalah concern mereka. Nah, ini sangat penting, concern mereka terhadap vaksin. Kalau seandainya ada terjadi efek samping, itu sangat cepat meluasnya, sehingga ini akan menjadi permasalahan yang sangat penting. Nah, kalau seandainya terjadi tadi Muslim, katakan non-Muslim dan non-Muslim, saya rasa non-Muslim, non-Muslim istilah yang bisa digunakan ya, jadi bukan ada rasis segala macam, karena itu yang kita gunakan juga. Nah, kita melakukan penelitian, kita menggunakan data tahun 1991 sampai 2017, ini menggunakan data menggunakan data Indonesia, tetapi data yang dikumpulkan oleh USAID. Saya bekerja sama dengan Michigan University. Kita menilai apakah ada perbedaan measles vaksinasi antara Muslim dan non-Muslim antara 1991 sampai 2017. Kita dapatkan bahwa pada awal-awal tahun itu ada perbedaan sekitar 6,1%. Perbedaannya. Artinya apa? Yang non-Muslim itu lebih tinggi cakupan vaksinasinya dibandingkan yang Muslim. Tetapi kalau kita perhatikan ini meningkat secara signifikan sekitar 1,6% atau hampir 2% meningkat vaksinasi coverage-nya. Kemudian kita perhatikan bahwa perbedaannya itu semakin lama semakin menipis. Itu menurun 0,2%. Artinya setahun itu mereka semakin mendekat antara Muslim dan Muslim, sehingga pada tahun 2017 itu hampir overlapping. Nah, saya tidak tahu faktor apa yang mempengaruhi ini. Kemungkinan salah satunya adalah faktor tingkat sosial ekonomi. Saya memperkirakan bahwa dulu yang non-Muslim itu lebih kaya-kaya dibandingkan yang Muslim, sehingga apakah itu apa tidak saya tidak bisa memastikan. Tetapi apa yang kita dapatkan bahwa yang kaya itu tingkat vaksinasinya lebih tinggi dibandingkan yang tidak kaya. Sedang yang merah ini yang kaya, sedangkan yang ungu ini yang tidak pada kelas ekonomi yang lebih rendah. Nah, kalau kita perhatikan bahwa semakin pada tahun-tahun terakhir, maka perbedaan itu semakin menipis karena mungkin juga pengetahuan mereka
vaksin sudah banyak gratis, kemudian pengetahuan juga semakin, informasi juga semakin banyak didapatkan. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa tidak sampai 100% itu stagnan pada pada sekitar 80% kemudian menurun kembali. Nah, ini sangat menarik mengapa terjadi penurunan pada pada akhir-akhir tahun ini. Sangat kompleks, termasuk saya berpikir bahwa pengetahuan masyarakat kita, misinformasi yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah. Nah, salah satu yang paling penting adalah apakah memang tingkat kehalalan itu penting, sangat penting. Saya lakukan penelitian pada tahun ini kalau nggak salah 2014, saya mendapatkan bahwa kalau seandainya kita suruh sebutkan 3 faktor yang menjadi alasan masyarakat kita mengapa jadi gini, kira-kira 3 faktor apa yang paling penting sebagai pertimbangan Bapak Ibu dalam melakukan atau menerima vaksin? Salah satunya adalah harus efektif. Jadi kalau seandainya mereka itu dapat mencegah katakanlah penyakit A, maka itu harus efektif. Nah, itu menjadi faktor utama. Yang kedua itu adalah halal, gitu. Jadi halal itu sebenarnya tidak menjadi yang pertama sekali, tetapi harus efektif. Karena gini, kalau jadi permasalahan yang sangat krusial, katakan penyakit-penyakit yang krusial, maka protection itu sangat penting dibandingkan kehalalan itu. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa halal itu merupakan faktor utama. Jadi dalam pemrosesan vaksinasi oleh katakanlah perusahaan atau farmasi, itu faktor halal harus dipertimbangkan, gitu. Jadi sangat penting sekali, sehingga kalau tidak halal maka akan terjadi penolakan di masyarakat. Nah, ini model yang kita lakukan pada vaksin denggi sebelumnya. Jadi sebelum vaksin denggi ada, sebelum belum disertifikasi atau belum diizinkan oleh pemerintah, jadi kita lakukan seperti ini. Jadi vaksin denggi itu penerimaannya itu sangat berpengaruh terhadap pengetahuan, terhadap status ekonomi, terhadap the attitude terhadap denggi, kemudian terhadap vaksinasi. Jadi kompleks sekali faktor masyarakat sebelum mereka menerima. Salah satunya adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Jadi pengetahuan, kemudian sikap itu harus ditingkatkan di masyarakat. Karena anti vaksin mereka juga mempengaruhi pengetahuan, mempengaruhi sikap dari masyarakat. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya kita kembali, katakanlah ya, apapun kita bicara tentang sekarang ini harus ada COVID-nya gitu. Jadi kita lakukan penelitian kalau seandainya ada vaksin COVID, kira-kira masyarakat Indonesia mau nggak sih menerima vaksin ini? Nah, kita lakukan penelitian di masyarakat beberapa bulan sebelumnya, kemudian kita dapatkan bahwa hampir 93% mau menerima vaksin COVID kalau seandainya efikasinya atau efektivitasnya 95%. Artinya apa? Kalau seandainya kita divaksin, maka 95% dapat memproteksi diri kita dari COVID, maka mereka akan menerima. Maka 93% masyarakat akan mau menerima. Tetapi kalau hanya 50% efikasi dari vaksin itu hanya 67%, which is sebenarnya nggak terlalu buruk. Kalau seandainya vaksin COVID, kita tidak mengharapkan 95%. Karena inilah adalah virus RNA, maka vaksinnya biasa tidak akan stabil, gitu. Tidak akan stabil, jadi efikasinya juga tidak akan mencapai 95%. Tetapi dengan 67 kemudian rata-rata tingkat penerimaan itu sudah bagus. Apalagi kalau seandainya vaksinnya bisa mencapai 95 efikasi. Nah, apa yang menjadi
faktor yang mempengaruhi mereka mau menerima vaksin, salah satunya adalah mereka memiliki perceived risk yang tinggi. Perceived risk itu apa? Perceived risk itu gini, sikap dari seseorang itu bahwa COVID itu merupakan penyakit yang berbahaya. Kalau seandainya mereka menganggap bahwa COVID ini penyakit yang berbahaya, maka itu perceived risk-nya itu tinggi. Tapi kalau seandainya rendah, maka perceived-nya itu rendah. Jadi otomatis ya orang mau menerima vaksin ini kalau seandainya mereka memperhitungkan atau mereka memperkirakan atau mereka memahami bahwa COVID ini atau penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya. Nah, termasuk juga kalau seandainya kita bercermin ke beberapa vaksin sebelumnya, kalau seandainya masyarakat menganggap bahwa vaksin polio itu penting, difteri itu penting, dan itu sangat mematikan, maka penerimaan mereka terhadap vaksin juga akan tinggi gitu. Tapi kalau seandainya orang menyatakan bahwa vaksin itu juga polio penyakit difteri itu juga nggak apa-apa, orang anak saya juga kena tapi tinggal apa-apa gitu kan. Nah, itu maka informasi-informasi seperti itu akan membuat penerimaan masyarakat terhadap vaksin polio juga akan polio ataupun difteri akan rendah. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya jawab adalah kalau seandainya ya 95% itu kan tadi 95% masyarakat mau menerima vaksin COVID kalau seandainya dikasih gratis oleh masyarakat. Nah, sekarang kan belum tentu ini gratis. Kalau seandainya demikian, berapa sih orang masyarakat Indonesia mau menerima vaksin, mau membeli vaksin? Nah, kita perhatikan bahwa di sini saya kasih range 50.000 ini di US dollars, kemudian kita ini 500.000, 1 juta, 2,5 juta, kemudian ini 250.000. Kalau seandainya vaksinnya dengan 500.000 itu hanya di bawah 25% masyarakat akan mau menerima. Nah, jadi kita perhatikan bahwa duit atau masalah harga vaksin itu sangat mempengaruhi juga. Jadi kita tidak bisa menafikan kalau seandainya vaksin-vaksin yang bukan merupakan vaksin wajib masyarakat kita tidak mau menerima karena salah satunya adalah vaksin-vaksin itu mahal. Jadi kalau seandainya mahal maka penerimaan mereka juga akan sangat rendah. Penerimaan mereka juga akan sangat rendah. Nah, salah satu yang paling penting lagi adalah yang saya dapatkan adalah Katolik itu memiliki mau membayar lebih tinggi dibandingkan yang Muslim. Saya tidak bisa menginterpretasi lebih lanjut apa ini segala macam, tetapi ini saya dapatkan. Tetapi salah satunya mungkin apakah memang karena yang teman-teman yang memiliki agama Katolik lebih berduit, katakan demikian, karena ini menilai willingness to pay, menilai kemauan mereka untuk membeli seperti itu. Apakah memang mereka memiliki pengetahuan atau memiliki sikap yang lebih tinggi terhadap terhadap vaksin COVID, atau ada faktor lain yang mempengaruhi juga? Mungkin saja bisa. Nah, jadi apa rekomendasi yang harus kita lakukan? Karena salah satu barrier atau permasalahan vaksin resistensi itu adalah persepsi masyarakat tentang haram tidak haram, kemudian faktor dari ulama, maka sangat penting sangat penting masyarakat itu diedukasi oleh pemerintah. Sangat penting bagi pemerintah juga merangkul ustadz-ustadz atau pemimpin-pemimpin agama di masyarakat agar memberikan informasi edukasi vaksin yang sangat penting. Nah, ini sangat penting kita lakukan penilaian. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang ingin melakukan penelitian, katakan demikian, ini sangat penting. Jadi apa yang kita bisa lakukan, kita ambil satu tempat, kemudian kita jadikan model, kemudian kita latih ustadz-ustadznya terhadap vaksinasi ini, kemudian
apakah ada perubahan setelah beberapa waktu dengan peningkatan pengetahuan ustadz-ustadz kita terhadap vaksinasi ini. Yang kedua adalah adanya persepsi masyarakat bahwa vaksin ini tidak penting, vaksin ini banyak efek sampingnya segala macam. Nah, ini merupakan tugas kita sebagai petugas kesehatan yang untuk menyampaikan informasi yang baik, menyampaikan informasi yang lengkap dan percaya dan terpercaya, informasi terpercaya kepada masyarakat gitu. Jadi kita tidak bisa lagi pada tahun-tahun sekarang ini bisa menganggap bahwa masyarakat itu nggak tahu apa-apa, kemudian kita menyampaikan informasi ala kadarnya, nggak bisa, karena masyarakat kita informasinya sangat banyak, sumber informasinya sangat banyak. Jadi kita harus benar-benar mampu memberikan informasi yang akurat, sehingga bisa men-tackle informasi-informasi yang ada di luaran sana. Kemudian, nah ini adanya, kalau seandainya ada kesulitan informasi di masyarakat, kan seperti ini. Di masyarakat dia vaksinasi, oh ada ibu-ibu baru, katakan demikian, dia ingin mendapatkan informasi. Nah, informasi yang didapatkan dari mana? Otomatis dari sosial media, dari Facebook, dari WhatsApp, dari ibu-ibu segitu. Jadi informasi yang harus disampaikan dari pemerintah mengenai vaksin ini juga sangat penting. Kalau seperti ini, kalau kita pergi ke Google, katakan ya, kita buka Google kemudian vaksinasi, katakanlah ya, cara vaksinasi rubella atau vaksinasi rubella gitu. Informasi yang kita dapatkan itu informasi bukan dari pemerintah. Google tidak akan mendirect kita terhadap informasi yang dari pemerintah. Katakanlah kalau seandainya di Amerika vaksinasi rubella, katakan ketik CDC, katakan, maka informasi terhadap vaksinasi rubella ini yang dari CDC akan disampaikan apa efek sampingnya, apa manfaatnya, bagaimana dosisnya segala macam, itu CDC lengkap. Tapi kalau caranya di Indonesia dari mana? Tidak ada, sangat sedikit sekali informasi yang disampaikan dari pemerintah yang dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengambil apa informasi yang ada di masyarakat, apa di media, yang di online, maka itu akan dijadikan informasi oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang informasinya tidak benar, jadi ini menjadi permasalahan, sehingga mereka mendapatkan informasi yang bisa menurunkan kemauan mereka untuk melakukan vaksinasi. Mungkin demikian. Kalau seandainya ada masalah, bukan masalah ya, ada yang mau didiskusikan atau ada penelitian yang ingin kita lakukan bersama, silakan menghubungi saya di harapan@unsia.ac.id ataupun bisa mengetik apakah di Google. Tapi kalau seandainya teman-teman mengetik nama saya di Google, maka nggak akan keluar. Kalau seandainya mengetik harapan gitu, maka yang keluar itu adalah harapan masyarakat segala macam. Cuma mungkin bisa lihat harapan MD, kemudian Unsia gitu, ataupun ya gimana lah ceritanya sehingga bisa melakukan. Jadi teman-teman kalau seandainya ada informasi segala macam ingin didiskusikan atau ingin menulis bersama atau ingin melakukan penelitian bersama, bisa dihubungi saya di email ini. Mungkin demikian Dr. Malik dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan Dr. Malik. Iya, terima kasih Dr. Harapan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Mungkin sebelum saya baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ada nggak sih kira-kira teman-teman yang hadir di Zoom ini mau untuk langsung bertanya kepada narasumber? Saya beri kesempatan, mungkin bisa raise hand. Apakah yang ini raise hand ini Ibu atau Mbak Juhifa Rusdia, Febri Azni, dan Endarsi Musagil, apakah raise hand ini mau bertanya atau bagaimana? Oh ternyata
Atau yang lain mungkin? Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Izin bertanya, Pak. Kan fotonya enggak. Mana Mbak Febri Azni ya mungkin? Iya. Izin bertanya Pak tentang vaksin imunisasi. Sepertinya audionya belum masuk ya? Audio itu apa? Kedengaran kok, Mas? Halo, Mbak. Iya, sudah terdengar kok, Dok. Mas Halo? Malik, katanya Mas Malik nggak kedengaran? Mbak Febri Azni? Iya, iya Dok. Izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Febri Asmi. Iya, perkenalkan nama saya Fani Febriani dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Izin bertanya, yang mau saya tanyakan, sekarang kan ada imunisasi IPV ya Pak ya. Kebetulan sudah beberapa bulan ini IPV itu tidak ada di Kabupaten Tangerang. Apakah bisa diganti, apa bisa dilewat langsung ke Campak atau MR, Dok? Itu aja. Ini untuk anak-anak ya? Iya, IPV setelah DPT 3, polio 4 kan bareng dengan IPV. Nah, kebetulan di kita, saya kebetulan bidan desa, di sini sudah beberapa bulan IPV tidak ada. Apakah anak tersebut bisa langsung ke MR saat usia 9 bulan? Terus satu lagi, ketika IPV itu sudah ada, apakah bisa dikasih setelah lewat dari vaksin MR? Terima kasih, Dok. Silakan Dokter Ditya untuk menjawab. Makasih pada Mbak Febri dari Tangerang. Tadi untuk pertanyaannya untuk vaksin IPV. Memang yang seperti saya sampaikan di presentasi tadi, untuk vaksin IPV ini menjadi masalah karena memang hampir setahun ini kebanyakan kosong, baik di jadi kalau dulu memang hanya tersedia di puskesmas, sedangkan setahun ini di puskesmas pun tidak ada. Jadi memang akhirnya banyak anak-anak yang belum mendapat vaksinasi IPV. Untuk pemberian vaksinasi IPV, jadi kalau misalkan memang stok dari pemerintah belum ada, maka kita berikan vaksin-vaksin yang berikutnya sesuai jadwal. Kemudian jika nanti suatu saat semoga kita akan segera datang vaksin IPV-nya ini yang untuk nasional, maka kita bisa berikan sewaktu-waktu. Yang perlu diingat bahwa vaksinasi IPV ini adalah jenis vaksin mati. Jadi kita berikan bersama dengan vaksin lain tidak ada masalah. Kalau untuk vaksin oral, vaksin hidup kan memang harus bersamaan dengan vaksin-vaksin hidup atau minimal 1 bulan atau 4 minggu jaraknya. Tapi kalau untuk vaksin mati nggak ada masalah. Jadi misalkan nanti waktu usia 18 bulan ternyata vaksin IPV-nya sudah datang, maka kemudian dia ada jadwal vaksin MR, maka boleh diberikan bersama-sama. Meskipun banyak orang tua kadang-kadang tidak tega kalau istilahnya memberikan disuntik 2 gitu ya. Tapi sebetulnya secara ini aman. Begitu Mbak Febri. Ya, terima kasih Dok. Boleh bertanya lagi Dok? Satu lagi. Ya, silakan. Ya. Ini kan kita di sini masih ada simpang siuran. Sebenarnya untuk vaksin lanjutan Dok, untuk imunisasi lanjutan yang untuk batita, yang DPT booster dan MR booster, apakah itu pelaksanaannya di saat usia 18 bulan harus langsung 2 disuntik itu Dok, MR booster dan DPT booster, dan lokasi penyuntikannya itu di mana ya Dok yang lebih baiknya? Karena kadang ada yang di tangan, ada yang di paha juga Dok gitu. Mohon pencerahannya Dok, terima kasih.
Jadi kalau untuk DPT booster dan campak booster, sebetulnya ini kan sama-sama vaksin mati berarti ya. Jadi sama seperti tadi yang disampaikan bahwa kalau vaksin mati mau diberikan bersamaan nggak ada masalah. Tapi misalkan memang ternyata orang tua keberatan misalnya, ya terpaksa ditunda. Yang satunya adalah jarak 4 minggu paling cepat. Jadi misalnya 18 bulan untuk booster DPT-nya, kemudian untuk yang booster campaknya bisa diberikan 1 bulan sesudahnya, begitu. Kemudian untuk lokasi sebetulnya kalau untuk campak itu kan pemberiannya sebetulnya lebih direkomendasikan di lengan ya secara subkutan. Sedangkan kalau untuk DPT kan di paha anterolateral ya secara IM. Cuman kadang-kadang kita mesti melihat ini apa namanya ketebalan dari lemak anak kan, kalau dia kan gizi kurang seperti itu, maka biasanya kalau beberapa ini kita lebih mengarahkan pada sama-sama di paha, tapi satunya sebutan, satunya intramuskuler daripada yang di lengan kan. Kalau anak gizi kurang tuh lengannya kecil banget gitu, jadi biasanya kita mengarahkannya di paha yang lebih skusnya lebih tebal gitu. Yang gitu, Mbak Febri. Oke ya, terima kasih dok. Sama-sama. Ya, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Saya dok. Dengan siapa ini? Dr. Heri. Oh ya, silakan dok. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon maaf terlambat masuk ini, terlambat bergabung. Tapi apakah Dokter Harapan atau Dokter Ditya yang bisa menjawab ini? Halo? 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 Ada gangguan ya? Halo? Ya, silakan dok. Ya. Ini, Pak, saya mau bertanya mengenai vaksinasi influenza untuk anak ini. Seberapa efektif untuk diberikan kepada anak? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berandai-andai mengenai vaksinasi COVID-19. Misalnya sudah ada nanti. Seberapa efektif juga diberikan kepada anak? Terima kasih. Apakah Dokter Ditya atau Dokter Harapan yang menjawabnya? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya mencoba menjawab untuk yang vaksin influenza dulu ya Pak Malik. Ya, silakan. Ya, terima kasih dok. Jadi untuk vaksin influenza, memang kalau sesuai rekomendasi IDAI itu diberikan sejak usia 6 bulan. Tapi memang diulang setiap tahun. Dan mungkin yang perlu ada pemikiran di masyarakat bahwa kalau anak-anaknya yang sering memang datang ke dokter anak ataupun ke dokter umum, anak saya sering batuk, hampir tiap bulan batuk. Boleh nggak dok diberikan vaksin influenza biar nggak batuk-batuk hampir tiap bulan? Nah tentunya kalau untuk kasus-kasus seperti ini kita harus mengevaluasi dahulu penyebab batuknya apa. Karena sebagian besar batuk pada anak-anak untuk kondisi-kondisi sekarang adalah paling banyak disebabkan karena alergi. Tentunya kalau karena alergi, tata laksana utama adalah penghindaran alergen, jadi bukan divaksin. Beda halnya dengan untuk yang pemberian vaksin influenza di sini adalah untuk influenza, jadi bukan yang kita sering sebut seperti flu atau common cold, seperti itu memang berbeda. Jadi ini adalah untuk strain influenza yang memang biasanya gejalanya lebih berat, hampir mirip seperti flu tapi lebih berat. Jadi kondisinya tidak seperti kita flu yang ringan itu. Jadi kalau untuk efektifnya, kalau untuk influenza sendiri karena memang dia sangat berubah dengan cepat, oleh karena itu makanya kita rekomendasikan untuk diulang setiap tahun. Kemudian kalau tadi kembali lagi ke keluhan batuk. Jadi
nanti yang harus disampaikan ke orang tua bahwa ini bukan untuk vaksin mencegah penyakit flu yang seperti di pemikiran orang tua selama ini, seperti itu. Jadi harus dikaji lagi apakah penyebab batuknya alergi atau mungkin infeksi lain gitu. Karena kita tahu seperti TBC pun juga masih tinggi di Indonesia, kemudian alergi juga begitu, dan sangat susah untuk mengatasi secara optimal untuk kondisi alergi karena memang kita tahu banyak faktor yang berperan di sana. Begitu, Dok. Mungkin untuk yang untuk COVID mungkin bisa dengan Dokter Harapan, Dok, monggo silakan. Ya, Dokter Harapan silakan untuk hypothetical question, hypothetical vaksin COVID-19. Baik, saya melihat bahwa kalau seandainya vaksin nanti udah muncul ya, udah ada untuk tersedia katakan. Saya memperkirakan kalau efektivitasnya sekitar 65% itu udah sangat bagus karena ini vaksin RNA virus. Kalau seandainya kita bayangkan vaksin-vaksin seperti dengue sampai sekarang belum efektif, kemudian termasuk influenza katakan sangat rendah. 65%. Kalau seandainya muncul ada vaksin 65%, kemudian vaksin COVID. Nah, apakah bagaimana efektivitasnya kepada anak-anak? Saya memperkirakan kalau seandainya vaksin ini sudah ada, maka yang didahulukan adalah pada orang yang berisiko. Yang pertama, petugas kesehatan, yang kedua adalah orang yang tua, kemudian yang memiliki komorbiditas. Karena kalau seandainya vaksin ini sudah ada, tidak akan kita gunakan untuk anak-anak. Saya memperkirakan seperti itu, Dokter. Jadi seberapa efektif kalau seandainya kita memperhitungkan katakanlah 65% efektivitas, maka pada orang tua dan pada anak juga akan mirip-mirip sama gitu. Tidak akan jauh berbeda. Tergantung nanti yang efektif ini vaksin jenis apa. Nah, sekarang kan jenis vaksinnya banyak dikembangkan, apakah yang itu inactivity, kemudian yang diinaktifkan ataupun yang RNA base ataupun yang mana. Kalau seandainya yang Moderna, katakan Moderna itu kalau nggak salah itu yang RNA base. Jadi kita memperkirakan ini tidak akan menjadi vaksin prioritas untuk anak di kedepannya kalau seandainya sudah ada. Kalaupun seandainya nanti dijadikan sebagai vaksinasi untuk anak, maka efektivitasnya tidak akan berbeda dengan orang tua. Saya pikir seperti itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Harapan. Mungkin saya dari panitia ada beberapa yang sudah bertanya melalui kolom chat ya. Ini mungkin saya beri kesempatan untuk bertanya langsung dengan Ibu Eni Tiningsih, Puskesmas Kajen 2, Kabupaten Pekalongan. Bu Eni, apakah ada? Bu Eni sama Ibu Lina ya, Lina alumni FK Unisma. Mungkin siap-siap. Saya bacakan aja ya, saya bacakan pertanyaannya. Jadi Bu Eni ini bertanya, balita usia 18 bulan dengan hasil lab HBsAg reaktif, itu boleh diberikan imunisasi DBT, HB, HIV booster apa tidak, Dok? Mungkin ini pertanyaan ke Dr. Ditya ya. Jadi balita usia 18 bulan, hasil lab HBsAg reaktif. Apa reaktif apa positif ini harusnya mestinya ya. Nah, itu boleh tidak diberikan imunisasi DBT, HB, sama HIV, booster, yang booster. Monggo, Dr. Ditya. Dijawab ya, Dok. Terima kasih, Bu Eni. Jadi untuk balita 18 bulan dengan HBsAg reaktif, tentunya berarti kalau HBsAg reaktif, maka berarti dia terpapar virus hepatitis B. Tentunya dengan terpapar virus hepatitis B ini dia mengalami ini ya, jadi terpajan. Kalau dia terpajan, maka kita harus sebenarnya reaktifnya mesti dipastikan juga, Dok, karena sebetulnya ada pemeriksaan laboratorium itu yang tidak hanya menyebutkan kualitas, jadi kuantitas juga. Jadi kuantitasnya harus diperiksa seberapa
reaktifnya, kemudian juga sampai menimbulkan istilahnya bisa mempengaruhi imunitas dari si anak tersebut atau tidak. Karena kalau misalnya memang itu kondisinya dia menyatakan memang reaktif yang tinggi misalnya, maka untuk pemberian vaksin-vaksin yang vaksin mati, jadi yang seperti DPT, kecuali untuk yang polio oral itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau untuk polio oral, maka akan menjadi sedikit masalah karena akhirnya kekebalan yang terbentuk tidak akan optimal seperti itu karena dia dalam kondisi terpanjang. Seperti itu deh. Jadi mungkin kalau saran saya bisa diberikan yang DPT HB hepatitis B tadi, tapi dengan IPV atau polio vaksin yang mati, gitu. Balik suaranya. Suaranya dong. Kemudian kalau untuk yang vaksin, karena sebetulnya untuk vaksin saat ini memang kan tidak ada ini ya, maksudnya untuk hepatitis B yang terpisah dari yang DPT dan HIV itu hanya ada bentuk yang bukan program pemerintah dong, gitu. Oh iya, jadi harus beli sendiri ya? Iya. Ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Bagaimana dan apa yang dilakukan jika vaksin sudah masuk ke tubuh target atau bayi, ternyata setelah dilakukan vaksinasi mengalami rejection yang membuat gejala serius dan mengancam nyawa sang anak. Jadi mungkin semacam anafilaksis mungkin ya. Apa yang harus dilakukan, Dok? Mungkin ke Dr. Ditya. Reaksi samping ya. Jadi sebetulnya semua tindakan imunisasi yang kita lakukan itu harus kita persiapkan juga untuk pelaksanaan reaksi samping atau KIPI ya. Mungkin kalau yang dikhawatirkan selama ini kan seperti itu. Jadi termasuk juga untuk tata laksana anafilaksis memang harus sudah tersedia. Tentunya juga jangan lupa kita selalu sebelum melakukan imunisasi harus melakukan anamnesis, terutama yang harus ditanyakan adalah reaksi-reaksi berat yang kemungkinan terjadi pada vaksinasi sebelumnya. Tentunya dengan adanya riwayat-riwayat reaksi berat yang terjadi sebelumnya, maka kita harus lebih waspada. Tentunya kalau misalnya memang reaksi beratnya sampai kejang, sampai shock, seperti itu memang harus benar-benar dipertimbangkan untuk pemberian vaksinasi berikutnya. Gitu, Dok. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan untuk Dokter Harapan. Dok ya. Dari Ibu atau Mbak mungkin Novita Romayani, AMD Kebidanan, Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta. Jadi Dokter Harapan, kapan waktu efektif untuk penyampaian oleh petugas kesehatan kepada orang tua agar mereka menjadi pro imunisasi? Maksudnya mungkin orang tua itu supaya lebih mendukung ya. Oke, monggo silakan dijawab. Kapan? Jadi seperti ini, dulu kita melakukan apa ya, semacam pada vaksin denggi, dulu pada vaksin denggi, apa strategi yang saya sampaikan agar vaksin denggi ini bisa diterima gini. Jadi strateginya seperti harus ada sesuatu yang mendorong. Nah, jadi dulu itu saya menyarankan kalau seandainya ada pasien denggi ya, ada pasien denggi, maka keluarganya harus diberikan suatu informasi, apakah disampaikan secara langsung atau diberikan semacam informasi buklet seperti itu tentang denggi dan pencegahannya, termasuk di situ vaksinasi denggi. Nah, sehingga apa yang ingin kita dapatkan di situ adalah adanya efek efek multiplier dari rasa
kekeluargaan yang ada. Seperti ini, seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa perceived risk terhadap penyakit itu sangat penting untuk penerimaan vaksin. Jadi kalau seandainya ada keluarganya yang mengalami masalah, ada keluarganya mengalami penyakit berat, denggi katakan demikian, dirawat, kemudian pada saat itu kita sampaikan informasi, ternyata gini loh, denggi ini bisa dicegah kemudian kalau seandainya pakai vaksin gitu. Nah, itu kalau seandainya vaksin yang denggi. Nah, kalau seandainya vaksin yang lain katakanlah demikian, yang paling penting salah satunya adalah pada saat kunjungan antenatal. Nah, oleh karena itu sekarang masalahnya adalah objin kita, SPOG kita kadang tidak terlalu terpapar dengan objin, tidak terpapar dengan vaksin. Jadi mereka mengurusi ibunya, kemudian vaksinnya nanti diurusi oleh spesialis anak. Sehingga informasi yang didapatkan itu setelah ada anak. Gitu. Nah, apa yang saya ingin sampaikan bahwa pada saat katakanlah antenatal care pada bidan gitu, maka harus disampaikan, harus informasi terhadap vaksin itu harus disampaikan sedikit demi sedikit mengenai vaksin apa yang harus didapatkan seperti itu. Kemudian kalau seandainya ada anak yang mengalami penyakit, katakan dirawat di rumah sakit, maka orang tua juga petugas kesehatan juga harus menyampaikan beberapa hal tentang vaksin yang harus disampaikan, harus diberikan pada anak itu. Katakan seperti ini, ada vaksin, ada anak yang masuk dengan diare usia 2 bulan. Usia 2 bulan masuk dengan diare, maka seharusnya petugas kesehatan kita juga harus menyampaikan vaksin apa sebenarnya harus didapatkan pada anak 2 bulan walaupun dia masuk dengan diare. Jadi petugas kesehatan masuk, kemudian pada 2 bulan ibu bapak, kemudian ini loh vaksin yang harus sebenarnya akan didapatkan segala macam. Nah, jadi apapun kasus yang masuk, jadi informasi vaksin ini harus disampaikan sehingga dengan adanya keadaan anak yang mengalami suatu penyakit, maka biasanya efek informasi dapat diterima itu akan lebih nyampe pada orang tua. Mungkin demikian. Jadi kasus-kasus seperti harus dijadikan sebagai entry untuk memasukkan informasi terhadap vaksinasi ini gitu. Itu akan biasanya lebih efektif. Mungkin demikian Ibu, saya lupa tadi Bu siapa atau Bapak Novita dari Mas Malik. Satu pertanyaan lagi untuk Dokter Harapan dari Mita, AMD Kebidanan dari UPT Puskesmas Keragan 1 Rembang, Jateng. Pertanyaannya bagaimana untuk meyakinkan orang tua balita tentang efek samping dari DPT, HB, HIB, ya, demam hingga ada balita yang kejang karena demamnya. Jadi efek sampingnya kan memang demam lah. Bagaimana caranya meyakinkan ortu terkait efek sampingnya itu tidak apa-apa kalau misalnya demam, ada risiko kejang dan sebagainya. Jadi mungkin yang dihadapi di sana itu karena takut balitanya kejang, maka enggan melakukan imunisasi. Takut kalau diimunisasi nanti panas. Itu mungkin bisa Dokter Harapan dulu, nanti selanjutnya terakhir Dokter Ditya. Saya rasa Dokter Ditya juga nanti akan membantu. Soalnya seperti ini, sebenarnya kalau kita mau bicara agar ini bisa diterima, pertama vaksinnya harus ada perbaikan. Ya, artinya kalau sebenarnya udah vaksin ada yang sekarang itu kan belum perfect ya, belum sempurna. Jadi ada ruang untuk perbaikan dari vaksinnya. Jadi sebenarnya kita mengetahui bahwa kalau sebenarnya pengembangan vaksin yang baru itu butuh waktu, butuh duit yang sangat banyak, tapi dengan baiknya vaksin kemudian penerimaan juga akan semakin baik. Nah, apa yang kita sampaikan saya pikir bahwa penyampaiannya harus jujur ya. Harus jujur, karena seperti ini, jangan sampai menyatakan bahwa nanti ini nggak akan apa-apa Bu, segala macam, kemudian demam segala macam akan biasa segala macam gitu. Nah,
efek yang seperti itu biasanya akan menjadi dilema. Jadi apa yang akan kita sampaikan adalah kita jujur kepada orang tua bahwa ini bisa terjadi 1, 2, 3. Kalau seandainya terjadi ini maka dilakukan ini, 2 akan dilakukan ini, 3 akan dilakukan ini. Kalau seandainya yang ini bisa dilakukan, misalkan kalau seandainya demam bisa dilakukan perawatan, misalkan hanya dilakukan dikasih ini di rumah. Tapi kalau seandainya terjadi 1, 2, 3 maka harus dibawa ke ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa harus ada kejujuran pada orang dari petugas dari kita sebagai petugas kesehatan. Kita sampaikan secara jujur, kita sampaikan apa yang bisa terjadi seperti itu. Apa yang bisa terjadi, tapi kita harus sampaikan bahwa ini merupakan faktor disebabkan oleh faktor ini dan penanganannya seperti ini. Jadi orang tua itu merasa bahwa ini ternyata benar loh, yang seperti ini biasa terjadi, penanganan seperti ini, petugas kesehatan itu berada di kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau seandainya masyarakat atau orang tua itu menyadari bahwa ternyata petugas kesehatan itu bukan pada pihak kita. Nah, itu yang jadi permasalahan. Seolah-olah kita ini melakukan mereka menjadi suatu harus melakukan vaksinasi, tetapi gimana ya? Itu sensi itu jadi perasaan bahwa mereka itu menjadi berseberangan terhadap petugas kesehatan. Itu yang seharusnya kita harus hindari, sehingga bagaimana kita bisa merangkul kalaupun seandainya terjadi nanti sesuatu, katakan ya, dia bisa menerima gitu ya, bisa menerima, kemudian kita tidak bisa menyalahkan dari petugas kesehatan kemudian menyampaikan informasi ini kepada orang lain gitu, yang bisa menjadi informasi yang tidak baik. Mungkin demikian. Sangat sulit memang, mungkin Dr. Ditya sebagai yang udah berkecimpung lebih ini bisa menyampaikan pendekatannya bagaimana. Mungkin silakan Dr. Ditya. Mohon maaf. Terima kasih Dr. Harapan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Harapan sudah sangat-sangat jelas sebetulnya. Jadi setuju bahwa kita harus menyampaikan semua efek samping yang kemungkinan bisa terjadi pada setiap vaksinasi sebelum dilakukan vaksinasi tersebut. Tentunya kalau kita tidak menyampaikan secara jelas, yang dikhawatirkan itu tadi seperti yang disampaikan Dr. Harapan, jadi malah membuat dilema kemudian hari kalau misalnya ternyata terjadi masalah, karena memang secara dari istilahnya dari pabriknya itu kan memang sudah menyebutkan bahwa vaksin ini dengan efek samping segini. Jadi memang itu harus disampaikan. Tapi memang yang perlu kita sampaikan ke orang tua adalah bahwa vaksinasi A, B, C misalkan, ini ada efek demam sekian persen, ini ada efek demam sekian persen. Terutama yang paling dikhawatirkan kan biasanya untuk vaksinasi DPT dan campak, yang biasanya sampai terjadi kejang demam. Tapi yang perlu kita sampaikan bahwa demam biasanya terjadi maksimal sampai 2 kali 24 jam. Jadi misalkan demam itu tidak berespon terhadap antibiotik yang diberikan ataupun tata laksana misalnya dengan kompres hangat yang diberikan, maka diedukasi pada orang tua untuk bisa mengonsultasikan kepada dokter maupun tenaga kesehatan yang terdekat, sehingga supaya bisa mengantisipasi jika terjadi demam yang tinggi kemudian tidak sampai terjadi kejang seperti itu. Kemudian untuk komplikasi sendiri kalau misalnya terjadi kejang demam, beberapa waktu lalu juga ada kasus pelaksanaan waktu itu vaksin MR ya. Jadi waktu itu ada program ORI yang dilaksanakan di SD itu juga sampai kejang. Jadi tentunya kita berikan edukasi, tentunya memang tidak mudah ya, karena kan memang masyarakat sudah tahu bahwa ini beberapa hari setelah demam pasti beberapa hari setelah vaksin, jadi mereka pasti sudah menyalahkan si vaksinnya gitu. Tentunya kita bisa berikan kalau misalnya memang dari hasil pemeriksaan kita yakin bahwa itu memang hanya dari murni dari vaksin, ya kita sampaikan. Tapi kalau misalnya
yang paling sering itu berbarengan, Dok. Jadi koinsiden. Jadi kebetulan pada waktu dia setelah vaksin, kemudian kita periksa, ternyata kita temukan tanda-tanda infeksi lain, misalnya ada radang tenggorokan, seperti itu. Maka bisa kita sampaikan bahwa, Bu, ini orang tua bisa ditunjukkan, nih istilahnya untuk kondisi saluran nafasnya memang kelihatan merah, seperti itu. Jadi ini memang kebetulan terjadi berbarengan. Jadi itu memang butuh edukasi yang baik dan jelas kepada orang tua. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Ditya. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya. Tapi sebelum pertanyaan terakhir, mungkin ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Jadi bagi yang audiens ya, jangan lupa memasukkan nama, email, dan mungkin ada beberapa pertanyaan di link Google Form. Mohon bantuan untuk diisi ya. Jangan lupa emailnya harus benar ya. Kalau nggak benar, nanti sertifikat tidak akan bisa terkirim secara benar karena ada beberapa notifikasi yang sepertinya emailnya salah. Kalau seandainya merasa belum mendapatkan sertifikat, nanti bisa email ke email kami ya. Nanti bisa kami atur lebih lanjut. Selanjutnya saya juga ingin mungkin promosi sedikit bahwa yang berikutnya adalah Siam 2, materinya tentang materi COVID ya. Ini sudah saya share flyernya, flyernya di grup ya, di chat room. Seperti sekarang ini seharusnya kan pesertanya memang sudah 2000-an lebih, tapi ternyata yang link yang join di Zoom ternyata enggak maksimal juga. Jadi mungkin nanti untuk yang berikutnya akan kami share link Zoom-nya langsung. Jadi siapa cepat dia dapat. Gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir ini ada sedikit beda dengan materi kita ya. Pertanyaannya kepada Dokter Harapan. Ini pertanyaan tentang COVID, Dokter Harapan. Jadi pertanyaan gini, akhir-akhir ini telah banyak digembor-gemborkan mengenai terapi plasma covalence ya, yang mirip dengan vaksinasi pada penderita COVID-19 ya. Menurut Dokter Harapan bagaimana? Apakah pernah teliti terkait ini atau pernah membaca terkait ini ya? Silakan Dokter Harapan, mungkin ada. Ya, terima kasih. Prinsipnya, prinsip PC ya, plasma convalescence itu kan sebenarnya mirip ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak ini, jadi kalau plasma convalescence itu kita ambil, atau PC kita singkat ya, kita ambil kalau seandainya ada COVID, pasien COVID, kemudian sembuh, kemudian darahnya kita ambil, kemudian kita berharap bahwa di darahnya itu ada antibodi terhadap COVID, terhadap SARS-CoV-2 ini. Jadi yang kita ambil itu adalah komponen plasma yang kita berharap ada komponen antibodinya gitu. Jadi satu. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan itu seperti imunisasi pasif. Jadi kita memasukkan imunisasi pasif, bukan? Itu bahasa yang salah. Terhadap memasukkan antibodi ke dalam tubuh. Kemudian kita berharap antibodi ini akan bereaksi terhadap virusnya gitu kan. Memang secara logika ini mirip dengan vaksinasi. Vaksinasi juga kita memasukkan antigen, kemudian kita berharap antigen akan menginduksi tubuh untuk memproduksi antibodi. Nah, pada ujung-ujungnya juga memproduksi antibodi kan. Nah, tetapi ada yang beda. Kalau seandainya pada proses vaksinasi, maka itu akan terbentuk memori gitu. Jadi kalau seandainya antigennya menginduksi sel imunitas kita, kemudian akan dihasilkan sel memori yang akan menghasilkan antibodi terus-menerus gitu. Tetapi kalau seandainya pada PC, nah itu saya tidak yakin bahwa akan ada memorinya karena kita masukkan adalah antibodi. Nah, antibodinya itu yang sudah jadi.
Yang sudah jadi kemudian kita masukkan. Nah, pada PC juga tidak keseluruhannya itu adalah komponen antibodi yang spesifik terhadap SARS-CoV-2. Jadi apa menjadi masalahnya adalah yang jadi permasalahannya itu tidak murni. Itu satu tidak murni sehingga efektivitasnya juga tidak terlalu, saya tidak bisa mengatakan tidak terlalu bagus ya, tetapi antibodi yang kita masukkan itu tidak keseluruhannya yang efektif terhadap SARS-CoV-2. Kemudian yang jadi permasalahan lagi adalah pada PC kita tidak memasukkan keseluruhan, kita tidak hanya memasukkan antibodi saja, tetapi ada komponen-komponen plasma lain yang di situ yang kita masukkan. Sehingga apa yang bisa terjadi adalah proses anafilaksis yang salah satu yang kita takutkan adalah proses anafilaksis. Artinya itu seperti memasukkan sesuatu benda asing ke dalam tubuh, kemudian tubuh meresponnya sebagai benda asing, kemudian bisa menjadi proses anafilaksis. Tetapi pada kondisi sekarang, PC salah satu menjadi rekomendasi, bahkan pada FDA juga PC juga direkomendasi. Salah satu yang bisa direkomendasikan termasuk beberapa antivirus dan termasuk kloroquine, katakan termasuk di situnya. Tapi apakah kita bisa kemudian mereplace PC ini terhadap menjadikan sebagai alternatif vaksin atau sebagai replace itu bahasa Indonesia apa ya? Pengganti vaksin itu sama sekali tidak. Karena ketika vaksin, maka itu diharapkan bisa terus menerus secara kontinu. Walaupun nanti kalau seandainya ada booster, katakan demikian, booster itu untuk mengaktifasi dari sel memorinya. Sedangkan pada PC itu hampir tidak ada sel memorinya yang kita produksi atau tubuh kita hasilkan. Jadi sampai sekarang vaksin masih menjadi incaran dari perusahaan untuk pencegahan COVID-19. Di samping itu harus diingat bahwa PC ini digunakan untuk terapi pasien COVID, bukan pasien atau bukan orang yang tidak COVID kemudian untuk preventif COVID. Jadi targetnya beda, mekanismenya beda, walaupun efek akhirnya itu sama-sama menghasilkan antibodi atau memasukkan antibodi. Kan demikian Ibu atau Bapak atau dokter. Tidak ada namanya tadi. Tidak ada namanya. Demikian. Ya. Jadi mungkin itu memang tidak menjadi skop topik dari pembahasan kita hari ini. Itu nanti akan mungkin lebih dibahas lebih dalam di SIAM depan ya. Silakan download flyernya, melakukan registrasi dan bisa hadir pada saat acara berlangsung. Untuk saat ini saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Harapan yang sudah jauh-jauh dari Aceh mau datang ke acara ini dengan menggunakan Zoom. Juga Dr. Ditya Arisanti yang juga sudah menyempatkan waktunya yang sibuk untuk bisa mengisi acara ini. Saya juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, seluruh audiens yang juga sudah mau meluangkan hari Sabtu paginya untuk menimba ilmu, ya, untuk mendiskusikan perkembangan terkini di dunia kesehatan. Saya juga mungkin kembali mempromosikan barangkali ada yang ingin melakukan penelitian dengan Dr. Harapan, saya berikan testimoni. Saya juga salah satu jaringan beliau yang selama ini ikut membantu mengembangkan penelitian di bidang kedokteran, khususnya di area vaksinasi. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Saya mohon maaf seandainya ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf jika webinar kali ini mungkin ada yang kurang di dalam pelaksanaannya. Kami akan terus kembangkan, kami akan terus evaluasi sehingga webinar-webinar berikutnya bisa lebih baik lagi.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Berarti kita tulis di sini ya. Kalau yang apa kebijakan-kebijakan kita tulisnya di atas di bab